Kasus Vina Cirebon, suruhan Rudiana berlagak bak penyidik saat cecar pegi. Seorang praktisi hukum, yang ternyata suruhan Ibtu Rudiana, berlagak bak penyidik saat mencecar Pegi Setiawan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam. Praktisi hukum tersebut diketahui bernama Pitra Romadoni Nasution, yang secara terang-terangan mengaku, bakal memperjuangkan keadilan untuk keluarga Ibtu Rudiana. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon itu, Pegi Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dinyatakan bebas lantaran gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Pitra Romadoni Nasution ingin pembunuh Eki dalam kasus Vina Cirebon segera ditemukan. Dalam program acara Catatan Demokrasi TV yang dipandu presenter Andromeda Mercury dan Maria Gerarda Aloysia Adiananta, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024, Pitra Romadoni Nasution menegaskan, jika dia memiliki hubungan dekat dengan keluarga Eki. Di saat bersamaan, Pegi Setiawan juga dihadirkan dalam satu frame layar kaca. Pitra Romadoni Nasution langsung mencecar Pegi Setiawan dengan sejumlah pertanyaan. Awalnya, Pitra Romadoni Nasution bertanya kepada Pegi Setiawan dengan nada santai. Jadi begini, kalau saya mewakili keluarga almarhum Eki, apa yang Anda sampaikan ke keluarga almarhum Eki? Tanya Pitra dilihat tribunnewsbogor.com di program Catatan Demokrasi TV. Kemudian, Pegi Setiawan langsung menjawab pertanyaan yang dilontarkan Pitra Romadoni Nasution dengan pesan respek. Saya pertama mengucapkan turut berduka cita atas peristiwa tersebut. Semoga amal ibadah beliau diterima Allah SWT. Dosa-dosanya diampuni dan ditempatkan di surga, jelasnya. Kemudian, Pitra Romadoni Nasution menaikkan tensi lewat pertanyaan berikutnya ke Pegi Setiawan. Pitra Romadoni Nasution meminta agar Pegi Setiawan tak merayakan kebebasannya secara berlebihan. Saya ingin menyampaikan juga kepada keluarga Pegi, boleh saja berbahagia tapi kita jangan bereuforia. Mengingat ada orang yang menderita di sini, 2 anak manusia yang meninggal dunia, tuturnya. Lalu, Pitra Romadoni Nasution menanyakan satu nama ke Pegi Setiawan. Apakah kenal dengan Ipan? Tanya Pitra. Mendengar Pitra Romadoni Nasution yang bertanya dengan nada mengarah ke intimidasi, presenter TV langsung memberi teguran. Sang presenter meminta agar Pitra Romadoni Nasution bertanya sewajarnya dan tidak bertindak sebagai penyidik. Abang nanyanya jangan seperti penyidik, ucap Andromeda Mercury. Lalu, Pitra Romadoni Nasution masih memberi penjelasan atas lontaran pertanyaannya ke Pegi. Bukan, karena kan ini terkait dengan pra-peradilan juga, timpal Pitra. Kemudian, sang presenter kembali mempertanyakan hubungan Pitra Romadoni Nasution dengan keluarga Eki. Tapi apa Bang Pitra punya hubungan dengan Eki, orang tua Eki, atau Anda mewakili keluarga Eki? Tanya presenter. Jadi rahasia ya, sambungnya. Silakan lanjut. Tapi abang nanyanya jangan seperti penyidik ya, ungkapnya. Suruhan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana rupanya menitipkan pesan khusus ke seseorang yang berprofesi sebagai praktisi hukum. Ya, Ibtu Rudiana sempat menitipkan pesan ke Pitra Romadoni Nasution. Pitra Romadoni Nasution dengan tegas mengakui jika keluarga dari Ibtu Rudiana adalah sahabat baiknya. Keluarga Eki itu adalah sahabat baik saya. Jadi sahabat baik itu wajib saya perjuangkan, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari tayangan Catatan Demokrasi TV, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Untuk identitasnya saya rahasiakan, sambungnya. Terkait pesan khusus yang disampaikan, Pitra Romadoni Nasution membeberkannya. Ibtu Rudiana bilang, Bang tolong perjuangkan almarhum Bang, bebernya. Saya, istri dan anak-anak terpukul atas kematian Eki, sambungnya. Pesan itu sudah lama disampaikan. Ini baru saya ungkap saja di sini, papar Pitra Romadoni Nasution. Lebih lanjut, Pitra Romadoni Nasution mengaku iba dengan kondisi keluarga Ibtu Rudiana yang terpukul karena tewasnya Eki. Kenapa saya ke keluarga Eki? Karena kondisinya menyedihkan dan masih terpuruk karena hilangnya putra kebanggaan dan kesayangan, ungkapnya. Kasus Vina Cirebon,
Penasihat Kapolri perintahkan penyidik buru Pegi Cianjur. Setelah Pegi Setiawan resmi bebas, kini ada dua nama Pegi lainnya yang disebut terkait dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada 8 tahun silam. Dua nama Pegi lainnya tersebut kini sedang dalam pantauan pihak kepolisian dan sudah diminta untuk dijemput untuk diperiksa dan menyampaikan kesaksiannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon itu, Pegi Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dinyatakan bebas lantaran gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Kini, Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi meminta penyidik Polda Jabar untuk segera mengejar Pegi Cianjur dan Pegi Cirebon. Hal itu setelah pra-peradilan Pegi Setiawan dikabulkan oleh Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman. Arianto Sutadi mengatakan, pihak penyidik memiliki pekerjaan rumah baru pasca pra-peradilan Pegi Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Arianto juga berharap 8 terpidana kasus Vina yang sudah divonis segera mengajukan peninjauan kembali, PK. PK itu ajukanlah, ditambah dengan kesaksian-kesaksian itu semua, kata Arianto Sutadi dikutip dari YouTube official iNews, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Jika PK itu dimenangkan oleh para terpidana, kata dia, penyidik harus melakukan penyidikan ulang di kasus Vina Cirebon. Membebaskan yang 8 tadi kemudian melakukan penyidikan ulang, jelas dia. Kemudian Arianto Sutadi pun mengatakan kalau penyidik harus segera memeriksa nama-nama Pegi yang sempat muncul. Bisa dengan pakai Pegi Cirebon, Pegi Cianjur, nah itu kejar, jelas dia. Selain Arianto, mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji juga meminta agar Pegi Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Susno Duaji juga mencurigai AF dan Pegi Setiawan di kasus Vina Cirebon ini. Menurutnya, kedua orang itu bisa diduga sebagai pelaku yang sebenarnya. Kenapa tidak diperdalam si AF ini, yang tahu persis ini, jangan-jangan si AF ini pelaku. Pegi Cianjur kenapa gak diperiksa? Periksalah dia, ungkapnya. Pegi Cianjur muram usai tes DNA, sosok orang tua kandungnya bakal terungkap. Pegi Setiawan Cianjur akhirnya menjalani tes DNA demi menjawab kecurigaan dalam kasus Vina Cirebon. Usai menjalani tes DNA, wajah Pegi Setiawan tampak tanpa ada senyum dan muram. Pun dengan Cecep Dahlan Setiawan juga Elisna. Kini Pegi Setiawan Cianjur hanya bisa harap-harap cemas karena hasil tes DNA akan dipegang Deddy Mulyadi. Nama Pegi Setiawan Cianjur memang terseret dalam polemik kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan Cianjur dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Pegi Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Cipaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Pegi Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya, Cecep Dahlan Setiawan. Pegi dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi, membuat Pegi Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya, hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya, Elisna. Benar, dikandung, aku Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995, saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Pegi Setiawan Cianjur. Demi bisa membuktikan itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Pegi Cianjur untuk melakukan tes DNA. Semua biaya tes DNA Pegi Setiawan Cianjur bahkan ditanggung Deddy Mulyadi. Sampai akhirnya Pegi Setiawan Cianjur menjalani tes DNA di Ganos Laboratorium, Jakarta pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Dalam video yang beredar di TikTok, Cecep Dahlan Setiawan, Pegi Setiawan Cianjur dan Elisna ternyata didampingi langsung oleh Deddy Mulyadi. Demul, sapaan karibnya, mengaku menyaksikan langsung pengambil sampel tes DNA Pegi Setiawan Cianjur, Cecep dan Elis.
Saya menyaksikan. Pertama bapaknya dulu, lalu ibunya, baru Pegi, kata Dedi Mulyadi. Kata Dedi Mulyadi, hasil tes DNA Pegi Setiawan Cianjur keluar pada Senin tanggal 15 Juli tahun 2024. Nanti hasilnya Senin depan, seminggu hasilnya saya yang ambil. Bikin surat kuasa pengambilan, kata Demul. Sementara Cecep Dahlan Setiawan mengaku hingga kini belum ada pihak kepolisian dari Polda Jabar yang datang ke rumahnya. Pegi Setiawan Cianjur juga tak mendapat surat panggilan pemeriksaan dari penyidik kasus Vina Cirebon di Polda Jabar. Gak ada yang datang, gak ada panggilan. Aman, saat tenang-tenangnya aja Pak, kata Cecep Dahlan Setiawan. Kecurigaan pada Pegi Setiawan Cianjur setelah dia mengakui bahwa pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moonraker. Padahal selama polemik kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan Cianjur mengaku tak memiliki motor. Terlebih lagi motif utama dalam kasus Vina Cirebon adalah bermula dari DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Sedangkan Eki, anak Ibtu Rudiana, diketahui merupakan anggota XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah, ngangguk, dipacet, kata Pegi Setiawan Cianjur. Pegi Cianjur mengaku saat menjadi ketua Moonraker memiliki 20 anak buah. Meski begitu dia menekankan tak pernah membuat rusuh, apalagi bentrok di Cirebon. Alhamdulillah gak pernah rusuh, gak pernah nyerang ke Cirebon, amit-amit belum pernah, kata Pegi Setiawan Cianjur. Sosok perong asli muncul, Pegi Cianjur kini blak-blakan. Bocor identitas dan sosok perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Pegi Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Pegi Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Pegi Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Pegi adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Pegi Setiawan, Mayor TNI CHK, Purn Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Pegi Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Ciri-cirinya, Pegi Setiawan dengan Perong, berbeda, usianya berbeda, alamatnya berbeda, semuanya berbeda, ungkap Marwan Iswadi dilansir tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Tiffany News, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Yang bernama Pegi itu banyak, ini kan Pegi Perong. Saya dapat informasi terakhir, bahkan tadi saya ditelepon dari orang, Pegi Perong itu memang ada, dia termasuk dalam geng motor, pungkas Marwan Iswadi. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Tapi mereka bilang geng motor mereka, Pegi Perong, itu mereka kuat. Solidaritasnya, dia, geng motornya Pegi Perong, tidak akan menceritakan. Tapi informasinya memang ada Pegi Perong, tapi bukan klien kami, kata Marwan. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Pegi Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Pegi Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan tanggal 3 Juli tahun 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Pegi Cianjur blak-blakan. Sementara pengacara Pegi Setiawan mengurai fakta, Pegi Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Pegi Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Pegi, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Jadi, Pegi Cianjur, pernah jadi ketua geng motor? Tanya Dedi Mulyadi dalam kanal YouTube-nya. Iya, di Pacet, Cianjur, pungkas Pegi Cianjur. Anggotanya berapa? Tanya Dedi Mulyadi. Sedikit Pak, 20 orang. Alhamdulillah tidak gimana-gimana, alhamdulillah tidak pernah ribut, imbuh Pegi. Sebelumnya diketahui, Pegi Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Pegi Perong yang asli.
Namun belakangan Pegi Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Akun medsos Perong, diwartakan sebelumnya, terkait sosok Perong, sempat viral beredar akun media sosial yang diduga adalah Perong asli. Sosok Perong asli tersebut ternyata kenal akrab dengan Liga Akbar. Seperti diketahui, Liga Akbar adalah sosok yang kenal Vina dan Eki. Terungkap dari media sosial Liga Akbar, Perong ternyata bernama Rian Fauzi. Hal itu terkuak dari unggahan Rian Fauzi yang dikomentari temannya. Dalam sebuah unggahan di bulan Desember tahun 2016, ada sosok bernama Aris Munandar yang memanggil Rian dengan sebutan Perong. "Perung," tulis Aris Munandar. "Apo?" jawab Rian Fauzi alias Perong. Hingga artikel ini ditayangkan, sosok Rian Fauzi belum muncul mengurai keterangan.